Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Malang, kelas 73A. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Oleh karena itu, izinkan saya di video kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dan terakhir, melakukan asesmen pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal adalah sebagai berikut. Pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Selanjutnya, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Setelah guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, selanjutnya adalah guru menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, yaitu konten. Guru menyesuaikan materi atau konten dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan dan minat. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dia pelajari. Yang terakhir adalah produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kita mulai dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak antara lain pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan tersebut, diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan
atur eksekusi. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif inilah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Setelah terbentuk budaya positif, sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Sehingga, jika disimpulkan, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 ini terkoneksi pada terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian serangkaian proses koneksi antar materi modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.